Praktikan Laboratorium Statistik Industri. Perkenalkan, saya Nomi Romaito, biasa dipanggil Naomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 dari Lab SI yang berjudul Statistik Deskriptif. Adapun tujuan dari praktikum modul 1 ini, yang pertama, praktikan dapat memahami materi mengenai statistik deskriptif serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktikan dapat memahami dasar-dasar perhitungan dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, praktikan dapat memahami atau menghitung data statistik deskriptif menggunakan software Minitab. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Lalu, di sini terdapat materi mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian sekaligus mensupport variabel yang diteliti. Apa sih manfaat statistik deskriptif? Nah, manfaat dari statistik deskriptif adalah yang pertama, dengan statistik, kumpulan data yang dihasilkan dapat disajikan secara jelas dan ringkas, serta memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Lalu, statistik memungkinkan peneliti untuk menggunakan teknik grafis dan numerik untuk menggambarkan atau menjelaskan data. Lalu, statistik juga memungkinkan peneliti untuk mengukur dua karakteristik masing-masing responden dan meneliti hubungan antara dua karakteristik atau variabel. Selanjutnya, statistik deskriptif berperan penting dalam mempersiapkan data untuk analisis. Analisis pun dilakukan sebelum peneliti menerapkan statistik inferensi pada data penelitian. Selanjutnya, terdapat materi mengenai data. Data adalah suatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang sudah terjadi dan akan terjadi. Lalu, syarat-syarat data yang baik adalah objektif, representatif, tingkat kesalahannya kecil, up to date, dan sesuai dengan logika. Data statistik digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, data berdasarkan sifatnya, lalu berdasarkan sumbernya, berdasarkan waktu pengumpulannya, berdasarkan cara memperolehnya, dan berdasarkan cara pengumpulannya. Lalu, penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu disajikan dengan tabel, dan yang kedua disajikan dengan diagram. Lalu terdapat istilah-istilah dalam statistik deskriptif. Yang pertama ada mean atau rata-rata dari beberapa data. Yang kedua ada nilai tengah atau yang biasa kita sebut dengan median, yang merupakan bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu ada modus yang merupakan bilangan paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Lalu ada kuartil yang merupakan nilai atau skor yang telah diurutkan dan membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Lalu ada istilah desil dan juga presentil yang telah dijelaskan di dalam modul. Selanjutnya ada juga istilah variansi yang merupakan ukuran bagi persebaran data yang diukur adalah seberapa jauh data tersebar di sekitar rata-rata. Lalu ada standar deviasi yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata seluruh nilai yang ada dalam kelompok data. Lalu ada range yang merupakan jangkauan atau selisih nilai dari ekstrim yang terdapat dalam kumpulan data. Atau dengan kata lain, selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dalam sekumpulan data. Selanjutnya ada istilah skewness yang merupakan ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrisan kurva distribusi frekuensi. Lalu ada istilah kurtosis yang merupakan derajat kelancipan dari distribusi tersebut terhadap kurva normal. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke soal praktikum. Nah, di dalam modul sudah terdapat soal praktikum mengenai data tingkat penjualan Indomie. Berdasarkan data tingkat penjualan Indomie tersebut, maka kita akan menghitung dan menganalisis serta mencari mean, median, dan lain-lainnya
menggunakan software Minitab. Baik, langkah pertama adalah buka aplikasi Minitab. Selanjutnya, masukkan data ke dalam worksheet, lalu klik Start, pilih Basic Statistik, dan pilih Display Descriptive Statistik. Nah, selanjutnya, karena datanya berada di dalam kolom C1 dan C2, maka masukkan C1 dan C2 ke dalam variabel. Jangan lupa kita pilih menu statistik. Nah, selanjutnya jangan lupa centang bagian-bagian yang akan dicari sesuai dengan perintah pada soal praktikum tadi. Centang min, SA of min, standar deviasi, variansi, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, modus. Jangan lupa hapus centang di minimum dan maksimum. Lalu skewness, kurtosis, dan klik OK. Selanjutnya kita ke menu graph, centang bagian histogram of data, lalu box plot of data, klik OK, dan klik OK lagi. Nah, di sini akan muncul hasilnya box plot dari C1 dan C2. Seperti ini, jika diklik bagian box plotnya akan keluar hasilnya yaitu kuartil pertama yaitu 31 atau Q1-nya 31, mediannya 36, Q3-nya 43. Lalu di box plot C2 atau dari data dari C2 itu nilai mediannya 31, Q1-nya 25, Q3-nya 36, dan selanjutnya di sini juga terdapat hasil histogram dari C1 dan C2-nya. Jika diklik nanti akan muncul value-nya 11, lalu di C2-nya itu value-nya 9. Lalu selanjutnya di bagian session-nya itu terdapat hasilnya. Ya, di variabel C1-nya itu untuk rata-ratanya sebesar 37,16, untuk SMI-nya 1,41, standar deviasinya 8,70, nilai variansinya 75,70, kuartil pertamanya yaitu 31, mediannya 36, kuartil ketiganya 43, modusnya adalah 33. Lalu untuk skewness-nya itu sebesar 0,50 dan kurtosis dari C1 yaitu minus 0,14 yang berarti akan condong ke arah kiri. Begitu juga dengan variabel C2-nya, min-nya 31,55, SE min-nya 1,23, standar deviasinya 7,59, nilai variansinya 57,55, nilai Q1 atau kuartil 1-nya 25, mediannya 31, kuartil 3, 36, modusnya 25,33, dan skewness-nya ada 1,11. Sedangkan kurtosis dari C2 adalah 2,01 yang akan condong ke arah kanan. Sekian video penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mengolah data dari soal praktikum modul 1. Selanjutnya, kita masuk ke soal tugas pendahuluan. Berikut adalah soal tupen modul 1. Soal ini akan dikerjakan tulis tangan dan jangan lupa di-scan dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Kalian bisa mengerjakan soal-soal tupen ini menggunakan rumus yang ada pada modul dan bisa juga mencari referensi lain, baik itu buku, jurnal, ataupun website. Jangan lupa tupennya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, sekian penjelasan mengenai modul 1, yaitu statistik deskriptif. Jika ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Terima kasih dan semangat!